awal pemikiran pertama, Panji itu satu kebudayaan asli Jawa Timur ya, yang sudah mendunia di seluruh ASEAN ya, tapi tidak pernah ada museum atau tempat-tempat yang memang menjadi senternya Panji sendiri di Indonesia. Saya sudah mengusulkan ke kementerian, tapi saat itu juga tidak, sampai sekarang tidak ada niat untuk membuat museum Panji. Terus ya dengan inisiatif sendiri ya, terus akhirnya saya bikin museum Panji untuk pendidikan pembelajaran masyarakat bahwa budaya Panji itu ada di Jawa Timur. Itu pejabat yang namanya pakai gelar Panji. Jadi Raden Panji Suroso, ya Raden Panji Muhammad Nur, Gubernur Jawa Timur yang dulu, terus itu Suroso juga ada gubernur, ada bupati, ada yang era tahun era tahun 60-an 70 yang semua masih pakai gelar Raden Panji. Ya, Panji itu budaya Panji ya, cerita Panji banyak ditulis itu era Majapahit ya. Ya, berbicara tentang Kediri, era zaman kerajaan Kediri, jadi sebelum tahun 1000. Ya. Dan naskahnya ada sekitar 700 sekian di seluruh dunia. Tapi Indonesia cuma punya 70. Lainnya ada di Belanda, di Perancis, Jerman, dan di beberapa negara yang lain. Jadi terus kemudian tokoh Panji sendiri kenapa harus dimunculkan cerita Panji sendiri itu karena itu lokal jenius kita. Jadi dia tidak hanya berbicara masalah kesenian. Jadi kesenian mungkin orang tahu itu masalah kesenian topeng, ya tari topeng, tari ini. Tapi sebetulnya cerita Panji itu justru berbicara masalah ekonomi, ekosistem, masalah pertahanan, politik, macam-macam. Jadi tidak hanya berbicara masalah kesenian. Fisik iya, teater juga, tampilan teater juga, fisik, bentuk fisik ada yang bentuk keramiknya, topengnya, pakaiannya, terus alat-alat untuk perang, diorama, segala macam semuanya ada gitu. Jadi di museumnya yang di atas sana itu ya. Iya, justru kolam ini kolam candi. Jadi ini semua yang ada relief yang ada di sini itu semua cerita Panji. Jadi itu masterpiece cerita Panji. Ada yang di Pendopo Penataran Blitar, ada di Candi Jawi yang di Pandaan, ada yang di Kendali Soto Jolotundo Pandaan itu. Jadi semua relief ini bercerita tentang Panji. Jadi orang semuanya datang ke sini itu bisa melihat secara keseluruhan. Selain artefak yang ada dalam museum, juga candinya sendiri itu bisa dilihat di sini. Jadi ini saya duplikasi ya dari Kendali Soto Jolotundo, itu memang aslinya itu candi kolam itu. Jadi memang untuk membersihkan diri saat itu. Jadi kalau orang Islam itu ya, kita Muslim itu wudu gitu ya. Jadi kalau mau sholat itu wudu dulu. Sama kalau era kerajaan Kediri, Erlangga, terus Majapahit itu juga orang harus masuk ke air dulu, mensucikan itu baru boleh sembahyang gitu ya. Saya ingin menyampaikan ke generasi muda, lokal jenius kita, ilmu Panji ini
itu sekarang sudah diserap dan dipraktekkan di sebagian negara ASEAN ya. Di Malaysia kita lihat juga diajarkan sampai sekarang cerita Panji gitu ya. Jadi kalau ke museum jadi tahu cerita Panji, bahasa Thailand, bahasa Anu semuanya ada, naskah-naskahnya semuanya ada. Jadi di Thailand, di Anu itu semuanya ada, Jerman sebagian. Jadi kita jangan hanya terpesona dengan budaya luar ya. Sekarang kelihatannya budaya Korea, budaya ini anak-anak sekarang wah luar biasa gitu. Kita lupa bahwa budaya kita justru jadi basic di sana gitu, dipelajari di sana, tapi di sini ditinggalkan malah. Film-film Korea itu banyak yang basicnya dari inspirasi Panji loh. Sutradaranya juga berbicara bilang gitu, dia cari naskah-naskah Panji tapi di Belanda. Nah, justru kita sendiri tidak mengenal gitu budaya Panji, cerita Panji gitu. Ya harapannya masyarakat itu bisa menghargai budaya sendiri ya, kita mencintai budaya lokal gitu ya. Jadi capek-capek bikin museum Panji ini supaya semuanya tahu dan mempraktekkan ya. Jadi tidak hanya suka K-pop, budaya ini segala macam ini, tapi betul-betul tahu budaya asli kita sendiri.